warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, azizil ghaffar, mudabbirul umuri, muqaddirul aqdar, mulijin hari fil laili wa mulijil laili fin nahar, tafsiratan wa dzikra li ulil basair wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah bima syahida biha ibaduhul mukhlisun al abrar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabil mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibtahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan panjang umur, sehat walafiat dan diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pula marilah kita haturkan salawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut-pengikut baginda Rasulullah yang mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan lagi oleh Allah, diberikan kesempatan untuk melanjutkan majlis ta'lim bulanan. Iya. Sudah lama kita libur dan puasa baru ini. Ya mudah-mudahan kita bisa lanjutkan terus menerus. Dan diberikan oleh Allah taufik hidayah bisa mengamalkan apa yang kita dapat dari ilmu. Qala Imam Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad bin Umar An-Nawal-Bantani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'udhuhi fid dharain amin. Al-maqalatul khamisata asyar an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mentafsirkan Al-Quran yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dhaharal fasadu bil barri wal bahr. Ada di dalam Al-Quran ayat yang menyebutkan dhaharal fasadu bil barri wal bahr. Kalau maknanya nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Tafsir kalau Qurannya begitu. Tapi tafsir yang dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kata beliau, fit tafsiri dzalika, yang demikian itu al-barru wal lisan. Yang dimaksud daratan itu adalah lidah. Rusak sudah lidah. Wal bahru, dan dimaksud dengan lautan oleh Al-Quran huwa wal qalbu, yaitu hati. Rusak. Kalau sudah dua ini rusak, lidah rusak, hati rusak, udah bahaya. Beda pasal tulisan, apabila rusak itu lidah, bisa banyak penyakit lidah, diantaranya memaki, menyumpahi, menggibah. Jurmu sogir wa jurmu kabir. Bendanya kecil tapi dosanya besar. Iya. Kata Rasulullah yang banyak masuk neraka itu mabaina safatin wa bainal fakhidain. Yang penyebab masuk neraka itu kebanyakan yang di antara dua bibir dan di antara dua paha. Kalau di antara dua bibirnya sudah jelas ini lidah. Iya. Ada sedikit. Wa ma yulfatu min qawlin ladaihi raqibun atid. Tidak diucapkan satu kata kecuali di sampingnya ada raqib dan atid mencatat. Pertanggungjawabannya besar. Satu kata saja kita ditulis oleh Allah. Ada malaikat yang tukang tulis dah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah ucapkan yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Selamat. Baik banyak berzikir. Lidah itu cuma satu fungsinya, berbicara. Paling gampang. Ditutup selesai. Ya, kalau mata enggak.
Anak pejalan kada betutup mata, mana bisa? Iya, paling gampang sudah. Ini lidah ini satu aja. Fungsinya kalau digunakan untuk zikir sudah selamat. Ini zahir. Rusaknya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Yang dinamakan orang muslim itu orang Islam lain selamat daripada lidahnya. Nyaman bana kita ngokomentari orang lidah. Yang dinamakan orang muslim itu kalau orang lain itu selamat daripada lidahnya, wa yadihi, tangannya. Ya sekarang tersebar udah kerusakan lidah, daratan mananya lidah. Kalau sudah lidah rusak, bakatin nupus. Ujar orang Banjar itu, gara-gara muntung bangkang kepala. Apa aja bahasa Indonesia? Mulutmu harimaumu, itu ya. Nah, makanya dipikirkan dulu. Berucap lah, anak berucap tuh dipikirkan dulu. Jangan sembarangan. Asal kita nih berucap aja. Pertanggungnya berat. Ya. Kejauhan. Tetapi melihat. Wa idza fasadal qalbu, apabila rusak hati. Yang kedua baharun, hati. Kalau rusak hati, bakati alaihil malaikat. Malaikat nangis. Apa? Uyuh mau menulis kedosanya itu. Saking kebanyakan. Padahal hati ini yang dipandang oleh Allah, la yanzuru ila asamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak memandang rupa, jasa, tetapi yang dipandang hati. Ini yang paling utama. Kalau sudah hati bersih, baru timbul di zahir. Al-dhahiru miratul batin. Zahir itu cerminan dari yang di batin. Kalau yang bersih batin, otomatis timbulnya perbuatan, ucapannya bersih, penglihatannya bersih, pandangannya bersih, karena dari dalam timbul. Bagaimana untuk membersihkan batin itu? Dengan amal ibadah, sholat menghiasi batin, puasa membersihkan batin. Yang penting itu. Yang dinilai ibadah itu batin. Kalau batinnya rusak, ibadahnya kada diterima. Iya. Kita sembahyang, kalau batin kita rusak, hendak minta itu riya dengan orang ini, ya sudah, rusak dah amal ibadah zahir. Itu merusak. Niat diawali dengan batin. Amun kada berniat, gagal sudah. Jadi kalau kita tahu ilmu itu kan ada ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Ya. Ada fungsinya. Ilmu fikih, ilmu syariat. Ajar kita ikhtiar ilmu fikih. Kita belajar. Ini ilmu zahir. Sholat, puasa, zakat, itu ibadah, fikih. Nikah pun fikih juga. Jual beli, fikih juga. Ijarah, jadi kita upahan, fikih juga. Sampai ada hukum muzara'ah mukhabarah. Orang bahasa kita Banjarnya bukan namanya begekarun. Ya, minjam tanah anak buhuma kena hasil bagi. Atau binatang, aku melihara ayam, kena anaknya hasilnya bagi. Ya, begekarun itu ya. Dalam hukum fikih semua. Itu fikih ilmu zahir. Tujuannya apa? Mencari itu amal ibadah untuk tujuan rahmat Allah. Menuntut ridhonya Allah. Begawi. Ini kendaraan untuk menyampaikan ridhonya Allah. Jangan salah. Makanya dimonitor oleh batin hati. Niatnya apa? Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin.
Rahmat Allah itu, ridhonya Allah, surganya Allah, pahalanya Allah dekat dengan orang yang muhsin, berbuat baik ya tadi. Sholat, puasa, zakat, jualan, berdagang, segala macam itu. Niatnya apa? Untuk menuntut ridhonya Allah. Itu saja. Oke. Kita keluar dari rumah, hendak begawi, menuntut ridhonya Allah. Mencari nafkah agar anak istri. Dah dapat pahala. Bahwa fisabilillah kata Rasulullah itu jalan Allah. Kita hendak berjualan, menuntut ridhonya Allah. Ini hati-hati. Dapat rezeki, kada dapat rezeki, pahala sudah dapat. Kada ada hubungan dengan ini Allah. Hati. Adapun hati ini kepercayaan, keyakinan. Orang belajar tauhid itu kepercayaan, keyakinan di dalam hati. Amun kada percaya dengan Allah, cari Tuhan lain. Itu aja sudah. Jadi belajar ilmu tauhid itu menguatkan kepercayaan kita dengan Allah. Amun kada percaya dosa cari Tuhannya gini. Ya kalah. Itu ilmu tauhid. Syariat tujuannya untuk ridhonya Allah. Ilmu tauhid keyakinan, kepercayaan di dalam hati. Belum contoh. Mudahan sebelum supaya mudah. Yang memberi rezeki siapa? Ya. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Percaya tak? Percaya tak? Kalau sudah percaya jangan pakai tapi. Bila tapi berarti kada percaya. Itulah tauhid. Oh kan beda keyakinan beda bujur. Tetapi ini masalah hati di hati. Kuatkan jangan sampai rusak hati. Itu belajar hati. Makanya kalau belajar tauhid itu Allah melihat asma Allah sifat 20. Allah ada wujud qidam baqa. Keyakinan di dalam hati. Qadir kuasa memberi rezeki. Jangan dicampur adukan. Zahir, batin. Ada orang yang nyampaikan begini. Allah itu kuasa, dia yang memberi rezeki. Di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Tidak ada semua binatang di permukaan baik manusia hewan, Allah yang pegang rezekinya, Allah yang menentukan. Disambung lagi. Tapi kita juga harus begawi. Nah berarti itu kada percaya lawan Allah. Jangan ditapii. Iya. Tauhid tidak melarang orang begawi. Tauhid tidak melarang orang berjualan. Tapi fungsinya beda. Begawi, berjualan itu kita nuntut ridhonya Allah. Bukan karena begawi, berjualan itu rezeki kita tergantung ke situ. Tapi Allah, ini bedanya. Masalah tauhid, kepercayaan. Yakin. Kalau kita kurang percaya dengan Allah, kayak apa kita hendak menyerahkan hidup kita dengan Allah? Silahkan bekerja, silahkan berjualan, tetapi niat nuntut ridhonya Allah. Rezeki, yakinkan di sini. Kita dapat rezeki, dapat kada, kan itu pahala sudah dapat. Itu tetap. Kepercayaan kita dengan Allah. Jangan diolah tapi. Karena dulu pernah, tapi kita harus begawi jo. Kalau kada begawi jo, kada di sini. Sama orang, kamu ada sekolah. Kalau kada sekolah, kada dapat ijazah. Kalau kada dapat ijazah, kada bisa begawi. Kalau kada bisa begawi, kada dapat rezeki. Kalau kada dapat rezeki, kada hidup. Itu akhirnya. Ya. Syariat, pikir, jalan. Niatnya apa? Keluar rumah. Jangan sampai keluar rumah tujuan kita tidak ridho Allah. Tuba. Beruntung bagi orang yang lahu khutwatun wahidatun fi umrihi illa biha lillah. Beruntung orang yang punya satu langkah, melangkah satu langkah saja seumur hidupnya, satu langkah itu niatnya karena Allah. Untung tuh orang sudah. Apalagi banyak langkahnya. Itulah ya zahir. Sholat nuntut ridhonya Allah.
Puasa nuntut ridhonya Allah, nikah nuntut ridhonya Allah, jualan nuntut ridhonya Allah. Tauhid keyakinan jangan dirusak. Allah yang memberikan. Jadi tujuannya ridha Allah. Jangan sampai tujuannya selain Allah. Jadi beda yang tadi syariat, fikih, sana tujuannya. Tujuannya apa? Ridha Allah. Dunia kada usah dipikir. Lah itu urusan Allah, bukan urusan kita. Pikirkan juga itu juga. Ya kan? Jangan sampai juga ibadah tujuannya dunia rugi. Tuh beribadah tujuannya dunia. Kata Allah dalam Al-Quran, man arada hartad dunya nuti minha. Siapa tujuannya karena dunia kami beri. Pamalahu bil akhirati min nasib. Tapi karena di akhirat kada ada jatah. Habis sudah. Jadi Allah sudah kubari kalau ikam di dunia. Ikam hendak pujian, dipuji orang aku kasih. Ikam hendak kata aku kasih. Ikam hendak kedudukan di dunia aku kasih. Di akhirat tidak ada jatah lagi. Jadi jangan sampai ibadah ada kelebihan fadilat, tapi bukan tujuan. Orang berselawat murah rezeki, ya gitu. Jangan sampai kita berselawat supaya dapat rezeki, itu ini salah. Menuntut ridhonya Allah supaya tumbuh di dalam hati cinta dengan Rasulullah. Itu ada rezeki urusan Allah, itu kalau fadilat. Salat duha. Salat duha itu murahkan rezeki. Salat duha takarub kepada Allah, berdekat dengan Allah, nuntut ridhonya Allah, bukan untuk cari rezeki. Rezeki sudah itu fadilat, kelebihan. Baca surah Waqiah tiap malam. Kata Rasulullah, man qara'a suratul Waqiah fi kulli lailatin lam yusib waqra'u kama qala Rasulullah SAW. Siapa membaca surah Waqiah tiap malam tidak menimpa akan dia fakir. Baca surah Waqiah. Niatnya apa? Membaca Al-Quran. 1 huruf dibalas 10. Dapat rezeki kena di pahala di sisi Allah. Kalau niatnya untuk dapatkan dunia, lepas sudah di akhir tidak ada pahala. Itu syariat. Dicontohkan kekanakan itu. Nukar makanan ringan, ciki-ciki apa dah? Nah, yang ada hadiahnya di dalam. Nukar, mencari hadiahnya aja, makannya kada. Tukar, udah dapat lagi mah nukar, sarik mamanya. Iya, wadahnya kada dimakan, hadiahnya dicari. Itu kekanakan. Lain orang yang makan makanan, hadiah dapat, kada dapat, nah makanannya dimakan. Atau ibu-ibu, bu, biasanya ibu-ibu penukar sabun, hadiahnya piring. Biar nukar sabun kan nukar piring. Kalau nukar piring tukaran di pecah belah tuh banyak piring. Jangan sampai pian nukar sabun tujuan piring, belanya kada ada piring, sabunnya dibuang. Nukar sabun, sabunnya dipakai cari piring. Ayo hendak sekali pian nukar piringnya itu. Kalau kita nukar sabun, kada ingatan mambi piring kita tinggal, kada apa-apa. Kita perlu sabun, bukan perlu piring. Kalau masih ingat aja di toko minta, adakah piringnya kan itu. Tujuan kita bukan hadiah. Dunia itu hadiah saja, fadilat. Tapi tujuan akhirat. Jangan sampai salah. Begawi sia-sia, ada dapat rezeki kada, pahala kada ada, karena tujuannya dunia. Adapun belajar tauhid, kepercayaan dengan Allah. Allah memberi rezeki, ya Allah sudah. Begawi kada beragi, itu di hati. Bukan ada hubungan dengan zohir. Kada ada hubungannya dengan kepercayaan, keyakinan di sini. Ini yang harus kita bedakan. Jadi masing-masing jalan
Tauhid batin hati ini jalan dengan Allah, keyakinan kepercayaan kita dengan Allah kita pupuk sampai 100% percaya dengan Allah. Kada lagi yang lain, pikih jalan. Kemana pikih jalannya? Nuju syari, nuju ridha Allah. Hidup nuju ridha Allah. Tidak bergerak, tidak berdiam, kada di rumah, kada di luar, tujuannya ridha Allah. Jangan keluar rumah kecuali Allah ridha. Bila kada ridha, kada usah keluar rumah. Makanya itu hati itu niat apa? Tujuan kita dengan Allah. Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, innamal a'malu binniyat. Ini yang paling pertama. Bahkan kata sahabat, Rasulullah mengajarkan kami itu niat seperti mengajarkan Fatihah. Dia, kalau anak keluar, jangan keluar dulu. Niat apa? Fa ini lam akhruj asyaran wala bataran wala riaan wala sumatan. Ya Allah, ulu ni kada keluar rumah ni kada karena asyaran berbuat jahat, sum'ah, ujub, ria, takabur, ndak. Niatkan dulu. Kalau kada punya itu bisa melangkah keluar. Daripada kita melangkah di murka Allah, pas apa-apa di luar kena kita dapat bahaya, musibah dalam keadaan murka Allah. Jadi keluar rumah untuk nuntut ridhonya Allah. Baru hidupnya nyaman. Kepercayaan, keyakinan, kehidupan kita serahkan dengan Allah. Apabila hati itu rusak, lupa dengan Allah, malaikat aja nangis. Al-hikmatu bi anna lisan wahidun tanbihu lil 'abdi fi annahu la yanbaghi ay yataqallama illa bima yahtamu bihi khair. Jadi diutamakan kalau lidah itu apa garang diucapkan? Baik kada? Ridha Allah kada? Kalau kada dosa. Baik duduk tasbih baca subhanallah bihamdihi subhanallahal azim subhanallah bihamdihi subhanallahal azim dapat pahala. Wa qila anna lisana dzakiru bi kulli lugat kana dzakarahu madhkurul wahid wa huwa Allah. Lidah ini bahasa apa aja, mau bahasa Bugis, Jawa, Banjar, Inggris, Jerman, bahasa apa aja sama yang namanya disebut Allah dzikir itu aja sebenarnya fungsinya satu, kata yang lain ya. Wakadzalika al-qalbu, seperti demikian tuh hati, bi khilafi nahul ain, berbeda kalau yang mata banyak pandangan banyaknya. Dan hajat ila sami wal basari aksar min hajati ila al-kalam. Kalau mata pendengaran banyak hajatnya ya, lebih banyak daripada lidah. Jadi kalau lidah kada ada hajatnya apa tuh ya baik dikir aja sudah. Maka itu sadisa asyar kila inna syahwata tusirul muluk abidan. Dikatakan bahwanya syahwat itu akan menjadikan seorang raja itu budak. Jangan. Man ahabba syai'an bahwa abdu. Syahwat, apa bedanya syahwat dengan nafsu? Ya. Kalau di dalam Al-Qur'an nafsu, innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu membawa kepada maksiat, dosa. Tapi kalau hawa, syahwat itu membawa kepada keledatan. Iya, keledatan. Kalau nafsu, ya buat maksiat yang berdosa. Kalau hawa tuh anak nyaman, ada guring, santai. Anak makan banyak, itu hawa. Jadi dinisbahkan kepada hewani, kepada hewan. Iya. Sehingga kalau orang menurutkan hawa nafsunya, sekalipun dia raja, dia akan jadi budak. Nyaman aja. Kalau anak maulah orang tuh budak. Jadikan kau disuruh-suruh, turutkan aja keinginannya terusnya. Kehendakku bari duit, mau dah jadi budak. Ya. Apa aja yang penting keinginannya terlaksana, mau kayak apa aja. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Siapa cinta sesuatu, ingin sesuatu, maka dia akan jadi budaknya. Iyalah. Anda nukar mobil, keinginan mobil, baru mobil, belum mandi, mobilnya udah mandi duluan. Bersihi rajin, bersihi. Tengah malam keluar rumah melihati dulu. Ada aja kah? Ya.
Pokoknya kada kau guring. Iya. Ahabu syai'in fahuwa abduh. Barang siapa cinta sesuatu maka dia akan jadi budaknya. Apa saja. Kalau yang udah cinta tuh orang gunung kudaki, lautan kuseberangi. Iya. Sampai-sampai kalau sudah cinta lekat, apa bahasanya? Teh kucing nggak ada, tak sama aja rasa teh kucing juga jangan warna coklat, kada. Tetap baik, kada berubah bang. Istilah itu aja. Tuh saking kadanya kada sadarnya lagi itu sudah. Abu. Iya. Kemudian sidku mahabbah. Karena cinta. Cinta sebenarnya itu kayak apa? Sidkul mahabbah itu ada 3. Ya. Ayakhtara kalama habibi ala kalama ghairih. Yang pertama, yang dia pilih perkataan kekasihnya daripada perkataan orang lain. Ini didengarnya tuh perkataan kekasihnya aja kada peduli perkataan orang lain. Jar kekasihnya begini deh. Kalau cinta dengan Allah, perkataan Allah lebih dipilihnya daripada perkataan yang lain. Al-Quran aja dibaca. Apa jar Al-Quran itu bang diumpati, kada peduli. Ini yang pertama. Yang kedua, yakhtara mujalasata habibi ala mujalasata ghairih. Dia lebih dipilihnya duduk dengan yang dicintainya daripada orang lain. Ya orang cinta tuh pacaran, mana mau dengan orang lain, berduaan aja duduk. Dunia rasa ampunnya seorang berdua, orang lain ngontrak. Itu deh. Begitu juga dengan Allah. Apabila orangnya cinta dengan Allah, yang dipilihnya itu duduk dengan Allah saja. Tidak mau keinginan syahwat dah. Makanya ada ahli hikmah mengatakan orang munajat dengan Allah, ma tatibul lailu illa bi munajatik. Malam itu tidak ada lezat kecuali dengan berbicara dengan Allah. Ini orang yang dekat dengan Allah, cinta dengan Allah, orang wali Allah. Malam itu kada nikmat, kada ada kelezatannya kecuali munajat dengan Allah. Ya Allah. Siapa tuh orang pengantin tuh hanya kawin. Mana ada, tidak tahu orangnya berdua nukesahan aja. Munajat dengan Allah. Kalau kita lezatnya malam itu guring. Mah nyamannya aku malam tadi guring. Mulai habis isya sampai ke subuh kada bangun. Lezatnya di situ. Kalau mereka ndak kada betah guring. Lezatnya malam bangun. La tatibun naharu illa bitaatik. Siang itu kada ada lezat kecuali dengan taat dengan Allah. Iya. Mana ada siang tuh lezatnya sibuk ke sana sini ndak. Asik ya. Orang ini yang bujur-bujur orang mahabbah. La tatibul akhiratu illa bi'afik. Tidak akan lezat akhirat itu kecuali dimaafi Allah. Mana ada di akhirat tuh takut semua. Para nabi, nafsi. Ayo masing-masing takut sudah para nabi. Iya. Mana ada beraninya. Kalau sudah dimaafi oleh Allah selamat, enak sudah. Iya. Anda kemana? Sampai kita kalau habis sholat Jumat. Ilahi lasturil firdausi ahlan wala aqwa alan naril jahimi. Ilahi lasturil firdausi ahlan. Ya Allah, kada pantas ulun masuk surga. Nah, tahu aja bang sembahyang kayak apa? Iya, dosanya banyak, sembahyang kada ikhlas, itu pun terpaksa kelihatan orang. Juga kada tulak juga. Terpaksa. Hendak dapat surga, tahu dirilah. Makanya kalau berdoa tuh tahu diri. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahtika wan nar. Ya Allah, minta ridha kepian dan surga. Tahu diri sedikit. Kalau hendak surga tuh sesuaikan ibadah. Hendak surga tapi kada hendak beribadah. Hendak duit banyak tapi begawi kada kan terlalu juga itu. Tahu diri. Ada seorang sahabat dengan Rasulullah tanya, ya Rasulullah, doakan ulun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bantu aku dengan ibadah hikam. Bantu doaku dengan ibadah hikam. Ya.
Kiai Habib doakan ulun, tapi kita hendak sembahyang kayak mana mau doakan ya. Jadi harus sesuaikan, tahu kita diri. Ilahi lasturi bidausi ahnan, ya Allah surga itu kada layak dengan ulun, tahu kita sana. Wala aku alan naril jahim, kalau masuk neraka juga ada sanggup, pasti ada sanggup. Jadi apa hendaknya? Pahabli taubatan, ampuni aja ulun sudah. La tatibul akhiratu illa bi'afik. Akhirat itu tidak akan rasa lezat kecuali Allah beri maaf. Kalau sudah Allah maafi, tenang, udah lezat akhirat. La tatibul jannatu illa binadharik. Katanya, ya Allah surga itu kada ada lezat. Apa? Surga masa kada lezat? Tapi orang masuk surga tidak akan lezat kecuali kalau jarnya illa binadharik, kecuali lu melihat pian. Iyalah. Datang wadah orangnya nang dicintai, waduh rumah bagusnya ganal, tapi belum ketemu calon bini kada bakal juga ada. Begitu. Allah juga begitu. Surga tidak akan hemat kecuali dengan mandang Allah. Mujarasah tahbib ala mujarasah ghairi. Orang yang benar-benar cinta itu yang dipilihnya duduk dengan kekasihnya daripada orang lain. Kalau kita ketujuh dengan orang lain, aduh, sunyinya cari kawal dulu, tulak ke sebelah rumah bekesahan. Padahal Allah nyaman kita duduk zikir dengan Allah. Memang pertama berat, sudah kelawasan lezat. Kita ini sudah sorangan nyamannya berzikir orang, mencari lagi orang lain supaya kau pandiran, lupa kita dengan Allah. Yang ketiga, yakhtara ridha habibi ala ridha ghairihi. Orang yang bujur-bujur cinta itu yang dipilihnya ridho kekasihnya daripada ridho orang lain. Yang penting Allah ridha, terserah orang lain namadahan gila. Iya terserah. Iya. Kita yang penting ridhonya manusia, orang senang kita terserah Allah kayak apakah, murka kah. Nah itu kita. Beda. Gawian kita yang penting dilihat orang bagus. Allah tuh kena aja nomor berapakah. Tapi orang yang cinta dengan Allah, yang penting Allah ridha dengan dia, jauh orang kayak apakah, padahal kan orang gila, maka wali Allah Ta'ala kada peduli, kadang dibilang orang gila. Ya, karena yang dipilihnya Allah, kekasih. Ini sidqul mahabbah. Ya syahwat, kada peduli. Kalau kelezatan kita, karena syahwat itu, hawa itu, kelezatan dunia. Mana aja habat syahwat. Barang siapa mengabulkan panggilan syahwat, makannya enak, goreng nyaman, ya, dahaba anhu, hilang daripadanya roh. Maka dunia akhirnya rohnya kadada ibadat, makanan roh hilang kurus. Awak aja kita kepentingkan. Padahal ruh itu yang harus dikuat. Apa makanan ruh? Ibadah, zikir, itu makanan ruhnya. Kita kada peduli. Ya. Yang penting di kita keinginan hawa nafsu, syahwat itu yang kita turuti. Wasabru yasirul abidu mulukan. Sifat sabar itu akan menjadikan seorang budak itu akan jadi raja. Iya. Karena sabar nempuh hidup akhirnya sukses. Nah, jadi raja. Tadinya sudah disuruh orang ke situ ke sini belajar, bisa hidup seorang inya jadi pemimpin kepala, banyak anak buahnya sudah nawar disuruhnya lagi inya sudah jadi mimpin. Iya. Kita lihat cerita Nabi Allah Yusuf. Sabar kali sih. Sabar sampai di penjara berapa tahun? 17 tahun. Kesalahannya gak ada, cuma dipitnah bebinian aja. Digorong kada jo protes, ridho dengan Allah. Akhirnya jadi apa? Jadi raja. Iya. Karena sebab kesabaran. Sampai kapan garang sabar? Sampai dapat. Itu ngarannya sabar. Kalau kada dapat berarti kada sabar. Kalau orang tuh sekolah
hendak dapat sarjana S1 berapa tahun sabarnya ya? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun sudah. Tambah 4 tahun, 16 tahun hanya dapat S1. Amun kada aduh kada sanggup 10 tahun ya kada dapat S1. Begitu juga. Sabarnya kita begitu sampai mati. Sampai sukses. Karena kesabaran itu akan membuahkan istiqamah. Kata Rasulullah, Abdul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Paling abdul amal ibadah kepada Allah yang istiqamah sekalipun sedikit, biar 2 rakaat. Kita tidak akan istiqamah kalau kada sabar. 2 rakaat malam aja kalau kada sabar, bangun, berwudu, tinggalkan sudah. Kada akan istiqamah. Bikadu sebanyak-banyak, yang penting rutin, nah itu akan berhasil hasil dengan kesabaran. Kada bisa sabar. Oh, sabar itu ada batasnya. Tidak ada batasnya itu sampai dapat husnul khatimah, waktu mati itu dah kesabaran ibadah. Tidak bisa kita stop. Aduh banyak tuh benar aku sudah ini beribadah mau ampi sudah. Nah, itu kada sampai mati. Berdoa tuh kalau kada sampai dapat yang kabul doanya jangan ampi. Kalau harusnya aku berdoa ada berapa tahun aku berdoa kada kabul, benar kada sabar. Kalau kada dikabulkan di dunia, di akhirat paling mustajab doa itu di akhirat. Kalau di dunia belum tentu. Kadang-kadang orang berdoa di dunia dikabulkan oleh Allah lantaran munyak Allah. Munyak suara ikam aja nih ambil sudah. Ya Allah. Karena diberikan ampihnya berdoa. Ada orang yang tidak dikabulkan oleh Allah nangisnya terus. Kenapa kada kau kabulkan Allah? Aku rindu dengar suaranya, kata Allah. Jadi jangan berusaha, aku nih kenapa kada kabul doa? Allah masih rindu. Allah masih hendak mendengar suara kita. Itu. Ya Allah, kan aja aku kabulkan kamu di akhirat aja. Kalau sudah kabul di akhirat, beruntung. Kabul di dunia belum tentu beruntung. Dikasih oleh Allah minta harta, dibariakan langsung. Minta ini bariakan langsung. Ayo anak aku bari hajar Allah di dunia, ambil ya situ itu. Karena malas aku dengar suara ikam. Ada orang yang rindu. Jadi harus baik sangka. Sabar, berdoa, terus berdoa. Bila ampi berarti kada sabar doa. Itu. Kesabaran itu akan menjadikan seorang hamba itu menjadi raja. Ala tara ila Yusuf. Kita lihat Nabi Yusuf tadi, karena kesabarannya maka beliau menjadi raja. Sabar ujian dengan Zulaikha. Ya. Kita latih. Kenapa jadi kita sabar? Apa gerangan mana sabar? Sabar itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan sabar. Tingkatan yang pertama paling rendah. Tarku syakwa. Meninggalkan mengeluh. Itu dulu. Ini martabatnya martabat tabi'in. Orang tabi'in. Tarku syakwa. Meninggalkan mengeluh. Apa-apa dosa mengeluh lah. Man arafa adrallahi fala yataqaddamu alaihi khusumah. Fala yukaddimu alaihi husumah. Barang siapa kenal Allah itu adil, maka dia tidak pernah protes. Kalau kita kenal Allah itu adil, tidak pernah kita protes. Coba kita lihat orang membagi apa tuh di masjid misalnya, orang daging membagi adil, kita kada protes. Tapi kalau kita kada melihat kada adil, kita protes dah. Kalau kita protes dengan Allah berarti kita kada percaya Allah itu adil. Tapi kalau kita yakin percaya Allah itu adil, kada perlu protes. Diberi sedikit dengan Allah ridho, senang aja. Karena di akhirat dia balas. Kada banyak mengeluh, kada protes. Meninggalkan protes. Yang kedua, tingkatan sabar yang lebih tinggi.
Yarda bil qadha. Ridha dengan keputusan Allah. Tadi itu berdiam aja sudah. Yang pertama berdiam. Tahu aku kayak ini berdiam aja kada wani pendera. Yang kedua senang apa yang diputuskan oleh Allah, ridha. Ini martabatnya zahidin, orang yang zuhud dengan dunia. Tingkatannya lebih tinggi. Dia ridha aja apa diunjuknya gih. Yang ketiga, jangan inilah kita lah. Yuhibbul ibtila. Cinta ujian. Nah ini orang sabar. Jangan minta ujian, minta afiat. Minta tuh yang bagus. Kalau minta ujian kita kada sanggup kena. Mereka itu kenapa jadi yuhibbul ibtila, suka ujian Allah? Karena merasa diperhatikan oleh Allah. Karena ujian itu pasti mengangkat. Seharusnya kita ketujuh ujian kalau ya, di sekolahan tuh yang paling menyenangkan kalau waktu ujian, gitu kah? Bujur, kenapa jadi menyenangkan? Karena naik kelas. Amun kada ujian kayak pada naik kelasnya, kecuali pandemi kemarin. Kada ada ujian langsung lulus. Orang tuanya yang ujian di rumah sakit kepala. Kenapa jadi begitu? Karena setiap ujian akan menaikkan martabat mereka. Yulinya ujian. Kalau kita aduh ujian pulang, ya gitulah. Ada ujian pulang. Padahal kelas 1 naik ke kelas 2 harus ujian. Kelas 2 naik ke kelas 3 harus ujian. Bila kada anak ujian diam di kelas. Artinya kada naik. Tuh. Suka mereka karena diperhatikan oleh Allah. Rindu. Kalau kita jangan, nggak ada sanggup. Ini martabatnya yang paling yang tinggi. Makanya Rasulullah tuh menyuruh is'alul afiyah, minta aja keafiatan, udah itu aja sudah paling nyaman dah. Afiat di dunia, afiat di akhirat, selamat. Ya, dekat dengan Allah. Berarti kita kenal dengan Allah, kita latih kesabaran. Karena ujian itu paling berat bukan kita. Asyadun nasi balan al-anbiya tubal amsalu bal amsalu. Paling berat ujian para nabi, kemudian seumpamanya sahabat, kemudian tabiin. Hanya kita nih ujiannya kada sedikit. Ujian kita nih, tinggal syukurnya aja lah. Syukurnya saja. Kita lihat kehidupan Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, Rasulullah baju rantai beliau tergadai dengan satu sok gandum. Ayo, berhutang Sidin satu gantang orang zakat fitrah itu. Sidin waktu meninggal masih baju rantai tidak bisa ditebus. Kenapa? Berhutang gandum segantang. Adakah kita gitu? Tidak. Rasulullah tuh sampai hidup Sidin mengikat batu di perut 2 biji. Nah, kenapa? Menahan lapar. Adakah kita? Tidak ada kalau. Kada perlu kita menuruti Rasulullah mengikat batu. Ya. Tapi yang ada disyukuri saja. Kalau kita bersyukur Allah tambah nikmat. Tapi kalau kita kada bersyukur, inna adzabi lasyadid kata Allah. Adabku kena merasakan aja. Jadi banyaknya syukur saja. Ya itu kan Nabi, kita beda. Iya bedanya tadi kita banyaknya syukur saja. Yang diberikan oleh Allah nikmat. Ini mungkin ini saja yang kami dapat sampaikan, kurang lebih mohon ampun maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak pantas sampaikan atau ada pendapat yang tidak mutamat. Bila pendapat mutamat tinggal kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah bisa mengamalkan apa yang kita dapat dari ilmu. Allah jadikan kita orang yang ikhlas dalam beramal. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, istri, anak, keturunan kita. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat yang kepada kita, kamu kita, negeri kita. Allah jauhkan daripada segala bala bencana dan Allah angkat wabah dan fitnah yang melanda. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada keluarga kita, kerabat kita, jamaah kita dan kaum muslimin yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada mereka dan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan
Allah memberikan pertolongan pada saudara-saudara kita yang ditindas oleh orang-orang kafir, dan Allah memberikan kepada mereka kesabaran, dan Allah memberikan pahala syahid bagi mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan pemeliharaan pelindungan pada guru-guru kita, para ulama kita, para zuriat baginda Rasulullah daripada segala kejahatan. Dan Allah memberikan taufik hidayah petunjuk kepada para pemimpin kita, dan Allah jadikan negara kita badatun thayyibatun warabun ghafur. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada kita dalam menghadapi kehidupan dunia. Allah berikan kesabaran melaksanakan ibadah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita seperti kita berkumpul pada tempat yang mulia ini. Allah kumpulkan kita beserta orang yang kita cintai, guru-guru kita, kedua orang tua kita, istri, anak, keturunan kita, beserta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus. Mari kita bertahlil, kita hadiahkan kepada